Saya selalu menyampaikan bahwa jangan takut minum kopi. Paradigma kopi itu asam membuat asam lambung naik, itu sebenarnya salah. Ini adalah jawaban dari permasalahan ngopinya orang Aceh. Kopi yang baik itu dijual ke pasaran dunia. Mudah-mudahan Sada Kopi bisa jadi solusi. Kopi yang spesial bakal mendapati siapa peminumnya. Ya, nama saya Mahmuda, salah seorang owner Sada Kopi. Saat ini berfokus di Banda Aceh, mengembangkan Sada Kopi cabang yang kelima. Dari beberapa riset yang kami lakukan, ini adalah jawaban dari permasalahan ngopinya orang Aceh. Kopi yang baik itu dijual ke pasaran dunia. Bisa jadi proses kopi-kopi spesial atau pembelian dalam jumlah kontaineran. Nah, kami dari 2013 ingin merubah paradigma itu. Mengapa nggak kopi yang bagus kita nikmati sendiri? Kopi-kopi yang kadarnya lebih rendah dari kopi yang spesial, itu bisa kita jual keluar. Selama ini kopi yang bagus itu kita jual semua keluar. Terus saat ini coba kita rubah paradigmanya, kita minum dan konsumsi sendiri. Mudah-mudahan Sada Kopi bisa jadi solusi. Kenapa harus ke Sada? Karena Sada berkomitmen untuk memberikan sajian terbaik. Bicara Sada itu bicara tentang kopinya. Sada itu berfokus di pengembangan specialty coffee. Kita punya kebun di beberapa titik dari hulu dan hilir kita menguasai, bahkan kita itu punya sertifikasi khusus untuk pengelolaan kopi. Kalau menu kopi, biasanya orang memesan ini, Sanggar Arabica. Ketika pengembangan Sada Kopi yang pertama 2013 di Banda Aceh, kita memperkenalkan Sanggar Arabica ke publik, di mana saat itu masih berkembang pesat Sanggar Robusta. Untuk saat ini kita nggak ngejual Robusta, tapi kita menjual Arabica dengan beberapa varian. Di antaranya ada Viberry Kopi, kemudian ada Honey, kemudian ada Natural Process, yang bisa kita pastikan sebelum produk itu beredar, kita lakukan quality control. Seringkali ketidakpastian rasa itu jadi momok tersendiri. Misalnya hari ini kopinya konsisten, besok enggak. Nah, insya Allah di Sada hal itu kita pastikan tidak akan terjadi. Konsistensi rasa kita jaga dari mulai kebun hingga proses akhir, bahkan sampai kopi itu berada di meja pelanggan. Kita punya kebun yang berada di 5 titik di Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Nah, untuk menu yang lain ada menu teh, itu ada coklat, kemudian ada minuman-minuman kekinian lain. Untuk teh kita langsung ambil dari eksportir teh. Ada teh hitam, teh hijau, yang pure betul-betul teh. Kami mengharapkan semua kalangan bisa masuk dengan konsep yang kita buat sekarang, konsep yang lebih ramah di kantong, kemudian konsep yang menunjang semua kalangan, mulai dari anak-anak, karena kita sediakan pelosotan di depan sana, kemudian untuk keluarga kita juga menyediakan banyak tenan, jadi nggak hanya satu, bahkan 5 tenan dengan makanan yang bervariasi. Mulai dari makanan berat, bakso Malang. Kalau pagi kita punya sarapan bukulah, ada makanan soto, kemudian ada nasi goreng. Nah, kalau untuk snacknya mulai dari pisang goreng, kentang goreng, tempe, roti bakar, gyoza, dan banyak lain. Kalau jam operasional di jam 7 pagi sampai jam 23.30. Sada Kopi mengusung konsep yang tradisional untuk makanannya, western juga ada, kemudian Chinese food juga ada. Tantangan di kami adalah penyebaran informasi. Banyak orang belum tahu keberadaan Sada Kopi Lambo ini. Cabang baru ini kita buka di tanggal 1 Juli 2024. Hingga kini sudah 1 bulan lebih. Cabang baru ini alamatnya di belakang Hermes, Lambu, Jalan Munkuta. Sada Kopi ini sebenarnya berdiri dari 2013. Itu tepatnya di Banda Aceh, Lamprit. Nah, kemudian 2015 kita lakukan ekspansi ke Medan, sehingga di Medan ada 3 cabang. Kemudian 2024 kita kembali lagi ke Aceh untuk membangun pelebaran sayap untuk Sada Kopi Banda Aceh menjadi 2 gerai. Menu best seller masih dengan Sanggar Arabica, kemudian ada latte aren, kemudian coconut pandan. Menu lainnya selain kopi itu teh hitam, kemudian ada coklat dingin dan banyak lainnya. Saya selalu menyampaikan bahwa jangan takut minum kopi. Paradigma kopi itu asam membuat asam lambung naik, itu sebenarnya salah. Karena ketika biji kopinya baik, tanpa ada nilai cacat sedikit pun, maka tidak pernah berpengaruh terhadap asam lambung. Misalnya kita dalam hal ini minum jeruk yang sangat asam. Mengapa kita nggak terkena asam lambung? Karena dipastikan jeruknya itu jeruk yang bagus, masaknya bagus, kematangannya bagus. Nah, begitu juga kopi. Jadi ketika biji kopi itu dipastikan baik, asam lambung itu tidak terjadi pada kita. Kopi yang spesial bakal mendapati siapa peminumnya.